Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mereview isi buku dari Super Teaching ini, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizali. Tempat tanggal lahir saya di Beringin 22 September 1998. Tempat kerja saya di SD Islam Terpadu Ukhuwah dari 2020 sampai sekarang. Alamat sekolah saya ada di Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Handayani 12A, Kelurahan Pemumus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini jenjang karir yang sudah saya pernah rasakan sebagai seorang guru, yaitu di tahun 2020 sebagai guru di kelas 2, kemudian guru kelas 4 di tahun 2021 sampai 2022, kemudian ke kelas 5 di tahun 2022, dan di tahun 2023 ini saya kembali menjadi guru di kelas 4. Nah, tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu saudara semua, kita akan mulai dari uh, halaman awal. Buku yang saya review adalah Super Teaching yang berisi tentang tips dan trik menjadi guru yang mampu meningkatkan kecerdasan anak. Buku ini ditulis oleh dua orang, yaitu Sulastri SPD MM dan juga Bapak Wahyudi SPD MM. Tentu buku ini sangat menarik bagi saya dan menjadi salah satu buku recommended ya, atau rekomendasi dari saya untuk para guru bisa uh, dan bisa juga diterapkan di kelasnya masing-masing. Kayak buku Super Teaching ini memiliki 4 bab. Bab pertama yaitu tentang belajar dari pusat pembelajaran. Bab kedua tentang membongkar tipikal seorang guru. Bab tiga tentang teknik super teaching. Dan bab keempat yaitu permainan ice breaking. Dan jumlah halaman pada buku Super Teaching ini ada 155 halaman. Dan Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal ya bukunya. Bukunya memang kalau dilihat dari tampilan depannya mungkin sudah sangat tua ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting isinya wes. Dan just by the cover ya Bapak Ibu. Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, dari bab pertama tadi dijelaskan tentang anak hebat itu perlu guru inspiratif. Nah, para pakar pendidikan berpandangan bahwa tidak ada murid yang kurang pandai, melainkan anak tersebut belum menemukan potensinya dan belum menemukan guru yang inspiratif. Nah, terus guru inspiratif itu siapa? Apakah dia atau kita atau guru-guru yang ada di luar sana? Ya, bukan guru yang di kelas kita. Oke, siapapun itu, yang terpenting adalah Bapak Ibu guru semua, bagaimana cara kita menginspirasi anak-anak kita. Itu hal yang terpenting, bagaimana cara kita menginspirasi mereka. Dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, dikenal ada dua tipe guru dalam penyampaian materi. Yang pertama disebut sebagai guru kurikulum. Guru kurikulum agak belibet sedikit ya, adalah guru yang amat patuh terhadap kurikulum dan merasa berdosa jika tidak bisa mentransfer semua isi buku yang ditugaskan. Jadi guru kurikulum ini dia mengajar sesuai atau seklek dengan isi buku. Dari A sampai Z harus disampaikan A sampai Z seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru inspiratif. Nah, guru inspiratif adalah guru yang mengajak muridnya untuk berpikir kreatif atau maksimum thinking, atau yang juga kita sering dengar dengan critical thinking ya. Ia mengajak siswa melihat permasalahan di luar, kemudian mengubahnya di dalam kelas dan membawanya kembali keluar atau mempraktekannya kembali di luar. Nah, ini adalah guru yang inspiratif menurut buku di Super Teaching ini. Saudara. Oke, nah sekarang jadi pertanyaan, mau jadi guru-guru kurikulum atau guru inspiratif nih? Oke, Bapak Ibu semua, jika guru kurikulum menghasilkan manajer-manajer yang handal, dia sangat dengan patuh dengan aturan, sedangkan guru inspiratif adalah guru yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin pembaharu
yang akan menghancurkan kebiasaan lama. Nah, ini menjadi pilihan kita ya Bapak Ibu, saudara semua. Apakah kita ingin menjadi guru kurikulum atau menjadi guru inspiratif atau inspirator yang bisa menginspirasi peserta didik kita. Oke, jika kita mau menjadi guru yang bisa menginspirasi siswa kita, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu Bapak Ibu, saudara semua, kita harus terus belajar. Jadi, uh, apa ya, pita merahnya yaitu kita harus terus belajar. Mungkin ini yang harus kita garis bawahi ya, terus belajar dan mencari pengetahuan dan cara-cara bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa kita. Bagaimana caranya? Wah, di sini juga diulas Bapak Ibu ya. Oke, ini kita ulas sedikit-sedikit. Yang pertama adalah sugestif, di mana uh, guru atau sosok guru yang mampu mensugesti anak-anaknya, baik dengan cara bicaranya, pakaiannya, dan seterusnya, dan lain-lain ya. Misalkan nih, ustadznya pakaiannya rapi, pakai peci, pakai dasi, bajunya disetrika. Begitu juga dengan usahanya kerudungnya disetrika, rapi, kemudian juga tentu ya dengan senyuman. Nah, nanti peserta didiknya akan bilang nih ke ustadzahnya, wah ustadz hari ini kok ganteng banget ya, atau ustazah hari ini ustazah cantik banget kayak gitu. Ini biasanya anak putri ya yang biasa ngomong-ngomong seperti ini nih. Nah, bagaimana respon kita Bapak Ibu guru apabila kita mendengar pernyataan dari siswa kita yang seperti itu? Ustadznya ganteng. Nah, apa selanjutnya respon kita? Nah, respon kita, bagaimana cara kita mensugestifnya? Nah, bisa saja seperti ini, Bapak Ibu, Ustadz semua. Ustadz hari ini ganteng karena ingin menyambut anak-anak Ustadz yang ganteng juga. Atau ingin menyambut anak-anak Ustadz, anak-anak ustazah yang cantik juga kayak gitu. Itu akan mensugesti mereka juga bahwa mereka itu memang ganteng dan ustadznya itu ganteng karena ingin menyambut peserta didiknya atau siswa-siswanya atau mereka yang juga ganteng kayak gitu ya. Oke, okay. Itulah respon yang bisa mensugesti peserta didik kita juga. Oke, lanjut yang kedua, unik. Wah, unik ini adalah sosok guru yang memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang keunikannya itu bisa menjadi ciri khasnya tersendiri. Nih, misalkan guru yang mempunyai kemampuan sains nih, dia bisa lakukan praktikum-praktikum atau sulap-sulap sederhana yang bisa memberikan apa ya, efek dramatis yang bisa dengan praktikum tersebut atau sulap tersebut siswanya bisa tersugesti ya, atau bisa tertarik dengan seorang guru ya. Jadi memang Ustazah, Bapak Ibu semua, kalau siswa itu sudah senang dengan kita, maka pembelajaran apapun yang kita berikan mereka akan telan ya, telan mentah-mentah, bisa jadi ditelannya mentah-mentah karena dia udah dari awal udah senang dengan gurunya seperti itu Ustazah. Oke, lanjut. Berikutnya adalah guru yang energik. Nah, energik ya. Energik adalah sosok guru yang terampil, memiliki semangat tinggi. Jadi energik itu adalah guru yang punya semangat tinggi. Nah, itu ya. Jadi kalau mengajar dimanapun di luar kelas ataupun di dalam kelas, dia selalu energik, selalu bersemangat seperti itu. Kenapa sih harus energik? Karena Bapak Ibu semua, Ustazah, bayangkan saja misalkan ada beberapa di tengah-tengah anak-anak kita itu yang mempunyai kelebihan tenaga atau memang anaknya yang super aktif. Nah, mereka itu Bapak Ibu semua, walaupun kita sampai sore, ya mereka masih aktif, masih suka jalan-jalan, masih suka ini ya, keluyuran, lari-lari di kelas ya. Nah, seorang guru harus penuh juga dengan semangatnya ya. Karena apabila misalkan siswa tersebut misalkan pada saat berlari terjatuh, terpeleset dan lain-lain, maka kita seorang guru harus tanggap ya, harus tanggap membantu mereka. Selain itu juga dalam mengajar pun kita juga harus semangat walaupun udah di jam-jam akhir. Udah waktu siang ya, udah lapar, udah ngantuk dan lain-lain. Seorang guru juga harus memiliki sikap yang penuh semangat walaupun ya dia udah lelah dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah hubungan
segitiga emas yang kuat. Nah, ini juga merupakan pilar pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Memang pendidikan itu ada segitiga segitiga yang dimana di situ ada orang tua, guru dan masyarakat yang mana segitiga emas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan pendidikan seorang anak. Nah, dalam hal itu mungkin kita semua sebagai seorang guru harus mempunyai moto ini Bapak Ibu semua, yaitu anakku, anakmu, anakmu, anakku, seperti itu. Maka semuanya pasti akan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu semua, Ustadz-Ustadzah, nah ini juga selaras dengan kurikulum Merdeka di mana setiap siswa itu adalah siswa kita. Nah, walaupun siswa kelas sebelah misalkan, kelas B, itu juga siswa kita Bapak Ibu. Siswa kelas C juga siswa kita. Jadi dengan adanya moto tersebut maka kita akan merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka juga. Jadi oh itu bukan siswaku, jadi tidak ada lagi kata seperti itu. Oke, nah di bab 2-nya Bapak Ibu dalam buku ini adalah membongkar tipikal seorang guru. Jadi yang pertama disebutkan ada guru nyasar. Wah, nyasar. Nyasar cari alamat palsu nih Ustaz-Ustazah semua. Enggak ya. Jadi guru nyasar ini adalah guru yang mendeskripsikan kehidupan guru yang tidak pernah dirasakan kehadirannya. Wah, jadi ia hanya sekedar mengisi waktu luang dan sekedar menggugurkan kewajiban. Seolah-olah mengajar bukan panggilan jiwa. Jadi guru nyasar ini dideskripsikan atau digambarkan sebagai seorang yang memang uh, dia nggak hadir di kelas atau dia memang nggak ada cita-cita jadi seorang guru, dia cuman mungkin nggak ada kerjaan atau mencari batu menjadi menjadikan profesi seorang guru hanya sebagai batu lompatan untuk jenjang karir berikutnya. Ini yang biasa disebut sebagai guru nyasar. Jadi harapannya kalau kita udah 4 atau 5 tahun mengajar, nggak ada lagi nih istilah guru nyasar ya, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu guru semua. Oke, yang kedua adalah guru bayar. Guru bayar mendeskripsikan kehidupan seorang guru yang bekerja hanya sekedar memenuhi kebutuhan finansial. Nah, selalu mengukur dengan uang, ada uang, aku sayang, tidak ada uang, aku melayang. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini kurang lebih seperti guru yang hanya menilai apapun yang dia berikan harus sesuai dengan uang yang dia peroleh. Misalkan ya, dia punya gaji sampai A, dia hanya bisa kasihkan ilmu itu atau pembelajaran itu sampai A saja. Jadi harapannya kita juga tidak di titik ini atau sebagai guru bayar. Nah, yang selanjutnya adalah guru sadar. Guru sadar ini adalah guru yang ya dideskripsikan sebagai kehidupan seorang guru yang menjalankan tugasnya dengan bahagia, ceria dan sepenuh jiwa. Jadi guru sadar ini ya Bapak Ibu adalah jawaban dari guru nyasar dan guru bayar. Jadi jawabannya itu ada di guru sadar. Dia yang memang betul-betul sepenuh jiwa atau menghadirkan dirinya sebagai seorang guru dan tidak mengukur apapun yang dia berikan berdasarkan uang yang dia dapatkan. Jadi memang betul-betul sepenuh jiwa dan terlihat ya, bisa dilihat dari bagaimana dia di kelas bahagia, kemudian dia selalu ceria dan lain-lain. Nah, itu adalah guru sadar Bapak Ibu saudara semua. Oke, kita lanjut. Yang pada bab 3 adalah teknik super teaching. Ini adalah teknik-teknik yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa menjadi guru idaman atau super teaching, guru yang super, yang hebat seperti itu. Oke, ada beberapa teknik di dalam buku ini dijelaskan ada 6 teknik. Yang pertama memahami anak visual, auditori, dan kinestetik. Ya tentu ya Bapak Ibu semua, seorang guru itu harus mengetahui atau belajar tentang gaya belajar siswa. Ya minimal di kelasnya itu sendiri. Dia tahu, dia paham, dia apa ya? Dia mempelajari dengan detail bagaimana gaya belajarnya, gaya belajar siswa-siswanya di kelas. Tentu dengan hal itu dia akan mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar atau keinginan anaknya di kelas atau siswanya di kelas. Yang kedua adalah kemampuan bercerita. Tentu seorang guru harus mampu memiliki kemampuan bercerita di mana dengan cerita tersebut ya seorang guru bisa menyisipkan nilai-nilai pendidikan, nilai atau karakter-karakter yang baik yang bisa ditiru
oleh peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mencipta peran dan lagu, ya, kemudian kemampuan komunikasi yang baik, bagaimana bisa mensugesti dengan perkataan, ucapan dan lain-lain. Kemudian juga kemampuan memberikan motivasi, ya tentu ya seorang guru harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya, apalagi peserta didik yang memang memiliki kekurangan motivasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting ini ya, ikhlas dalam senyuman. Nah, ini tentu nih, nah, kita harus seorang guru juga harus belajar senyum yang ikhlas, yang tidak hanya wajahnya yang senyum, tapi hatinya juga ikut tersenyum seperti itu. Oke, lanjut Ustazah, Bapak Ibu guru semua. Pada bab 4 buku ini membahas tentang permainan atau ice breaking. Oke, ice breaking itu Bapak Ibu semua adalah salah satu metode pemecah kebekuan, ya, untuk mengembalikan suasana bosan dalam belajar menjadi bergairah ataupun bersemangat. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan ice breaking adalah yang pertama tidak terlalu lama. Ya tentu ya, kalau terlalu lama akan memotong jam pembelajarannya sehingga nanti tujuan pembelajaran bisa nggak tercapai karena ice breaking-nya kelamaan. Kemudian juga instruksi yang benar dan jelas. Ya tentu ya Bapak Ibu, sebelum Ustazah semua, sebelum kita memberikan ice breaking, kita harus memberikan instruksi atau aturan-aturan yang jelas dan benar ya. Tentu juga misalkan ada hal yang memang perlu ditegaskan dan sangat perlu ditegaskan, bisa juga dibantu dengan PowerPoint, slide, atau tulisan di papan tulis. Selanjutnya lakukan dengan antusias. Jadi kalau saat kita melakukan ice breaking, Bapak Ibu atau guru Ustazah semua, lakukan dengan antusias karena dengan kita antusias maka peserta didik kita juga akan mengikuti dengan sangat antusias seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga sebelum melakukan ice breaking sudah harus mencobanya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ice breakingnya belum pernah dicoba oleh Bapak Ibu. Nanti waktunya sampai setengah jam untuk ice breaking. Jadi efektifnya untuk ice breaking itu mungkin 2 sampai 3 menit saja atau maksimal 5 menit ya Bapak Ibu semua. Oke, lanjut. Ice breaking ada banyak jenisnya ya, ada berupa yel-yel, tepukan, games, tentu juga dengan tujuan tertentu untuk fokus, untuk uh, mengingat pembelajaran terdahulu dan lain-lain. Ini sesuai dengan tujuan yang mungkin Ustazah atau Bapak Ibu semua rancang. Kemudian ini salah satu ini ya, ice breaking, tepuk-tepukan. Dan mungkin referensi juga dari saya kalau Bapak Ibu ingin mencari ice breaking yang kekinian, Bapak Ibu bisa cari-cari referensi di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Banyak sekali referensi untuk video-video tentang ice breaking. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semua review buku tentang Super Teaching ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kelasnya masing-masing. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.